Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PKS pasrah jika pas Pilpres 2024 hanya 2 paslon ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa gitu ya? Karena kepentingan PKS itu justru ya seperti pragmatisme partai pada umumnya. Bagaimana suara PKS itu naik ya? Kalau bisa ya posisi 3 besar itu menjadi sangat revolusioner, tetapi sampai 2 paslon tentu saja justru akan menguntungkan PKS ya, karena tidak akan ada putaran kedua, langsung diselesaikan saat itu juga satu putaran. Ini sesuai dilansir oleh politik.ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pemilihan presiden 2024 diharapkan bisa menghadirkan lebih dari 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden agar pilihan masyarakat lebih beragam ya. Namun demikian, Partai Keadilan Sejahtera PKS tetap akan pasrah jika Pilpres 2024 akan kembali menyuguhkan 2 pasangan seperti Pilpres 2019 lalu. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi dalam mencermati dinamika koalisi yang dibangun partai politik peserta pemilu 2024. Abu Bakar mengatakan PKS yang berada dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat menginginkan adanya perubahan dalam pemilu mendatang. Salah satu perubahan yang diinginkan yakni munculnya 3 kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Namun jika nantinya koalisi besar terbangun dan hanya memunculkan 2 poros, PKS akan pasrah dan menghadapinya dengan bahagia. Kalau memang ternyata ditakdirkan oleh Allah terjadi 2 pasang, kita hadapi dengan suasana enjoy berkeluarga, bersaudara demi kepentingan NKRI. Setuju, tegas Abu Bakar Jumat. Sejauh ini ada 3 koalisi partai politik yang sudah memperkenalkan diri kepada publik. Selain koalisi perubahan yang sudah mendukung baca pres Anies Baswedan, ada koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Golkar, P3 dan PAN. Lalu ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara PKB dan Gerindra. Sementara itu PDIP Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019 belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi yang ada atau memajukan capres-cawapres sendirian tanpa koalisi dari parpol lain. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan berapa banyak ya yang akan nanti ya realisasinya di Pilpres 2024. Dan memang ini menjadi suatu konsekuensi ketika ada presidential threshold ya 20% yang memang membatasi ya partai politik itu bisa mencalonkan ya tokohnya sendiri ya. Jadi setelah ada PT 20% ya partai itu harus keliling ya. Ini susahnya ketika ada pembatasan. Makanya yang dikritik memang harus ini ya. Dan juga masalah yang strategis yang lain adalah tentang ya potensi kecurangan yang terjadi ya. Kalau kecurangan terjadi, dan kecurangan itu pasti ada, dan yang kita khawatirkan adalah kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Maka yang ada adalah konsultasi Pilpres itu ya tidak ada gunanya, karena sedari awal ya pengamat juga pernah menyampaikan kalau semuanya itu sudah bisa ditentukan, terus buat apa gitu ya anggaran yang besar dalam kontestasi pemilu 2024 ya. Yang ada adalah uang triliunan itu hanya dinikmati oleh ya segelintir orang yang menikmati ya, kemudian kepentingan rakyat ya tidak terakomodasi ya. Satu hal yang harus dipahami bahwasanya dengan biaya pemilu mahal tetap tidak bisa memberikan jaminan bahwasanya nanti ya akan memunculkan ya pemimpin yang benar-benar berintegritas dan bisa mengakomodasi kepentingan rakyat ya. Pun juga yang harusnya juga dikritik adalah biaya pemilu yang mahal gitu ya. Dengan biaya pemilu mahal ini dan undang-undangnya yang sudah ada, maka ini akan memunculkan ya
ketergantungan tersendiri kepada oligarki gitu ya. Kenapa tidak mengkritik, mengapa tidak menggratiskan saja biaya pemilu ini supaya idealisme dari para kontestan ini ya benar-benar bisa optimal ya, maksimal gitu ya. Yang ada ketika dijerat dengan biaya pemilu mahal ya, mereka juga terjerat juga ya, kera lehernya dipegang ya oleh biaya pemilu yang nantinya harus dikembalikan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kontestasi Pilpres 2024 yang semakin panas dan menarik ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.